Sebelumnya terima kasih ya udah klik video ini. Ya, pada video kali ini gue bakalan recap alur cerita drama Korea Startup episode kelima. Ya mungkin ada beberapa detail yang terlewatkan oleh kamu. Nah, makanya langsung aja kita sama-sama simak alur ceritanya. Jangan lupa gunakan headset dan cari tempat serileks mungkin agar kamu lebih fokus menontonnya. Ciao. Hari itu Dosang yang sedang menunaikan hobi lainnya, yakni merajut. Sambil dia terus kepikiran akan ucapan Dalmi yang ada di episode kemarin. Kenapa Dalmi ini hanya menyukai tangan besarnya aja? Memangnya buat apa? Apa untungnya untuk Dalmi jika Dosang memiliki tangan yang besar? Tapi ternyata faktanya adalah dengan tangan, otak manusia dapat berkembang dan bisa membuat alat-alat bahkan memunculkan kebudayaan dan sejarah. Pusing kan ya? Jadi gini maksudnya. Tangan sangat berpengaruh dalam proses perkembangan manusia. Nah, mungkinkah nanti akan ada sangkut pautnya dengan teori yang satu ini? Dalmi ternyata merasa sangat senang ketika Dosang menjulurkan tangannya di sandbox kemarin. Ia merasa tangannya sangat keren. Begitu katanya ketika ia curhat dengan Nenek Choi di telepon. Tapi ungkapan Dalmi ini masih aneh sih. Sampai-sampai Nenek Choi juga sepakat dengan saya. Aneh ya, kok ada orang yang suka dengan tangan gitu. Tapi nggak perlu dipikirin terlalu dalam. Intinya Dosang akhirnya cerita sama teman-temannya bahwa seperti yang kita tahu, ia malah makin baper sama Dalmi. Tapi ia khawatir cintanya bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Karena mulai dari surat-suratan dan harta benda itu semuanya dari Ji Pyung, ya kan? Khawatirnya Dalmi malah pindah haluan. Baiklah, di sini nih kita sedang diperlihatkan adegan yang cukup memalukan karena tingkah laku Dosang, Chul, dan Yongsang. Tapi ada detail menarik di sini sebetulnya ya. Ingat-ingat saat Dalmi memberikan salah satu snack yang katanya paling enak kepada Dosang ini. Ya jadi waktu itu Dalmi jelasin dia butuh orang baru dengan kriteria tertentu. Nah si Dosang ini waktu diajak ngobrol tiba-tiba ngilang gitu. Ternyata dia sudah diseret sama Ji Pyung. Nah di sini Ji Pyung sebenarnya belum tahu keadaan Dalmi sekarang seperti apa. Setelah Dalmi tahu kedok kebohongan tentang kesuksesan Dosang gitu kan ya. Akan tetapi perihal surat menyurat di waktu dulu itu Dalmi masih belum mengetahuinya. Dosang menjelaskan kepada Ji Pyung bahwa ia tak perlu bantuan Ji Pyung lagi. Tapi menurut Ji Pyung itu hanya omong kosong. Karena faktanya seperti yang kita semua tahu bahwa selama ini Samsantek selalu ditolong oleh Ji Pyung. Nah perhatikan saat makanan cemilannya diambil oleh Ji Pyung. Dosang marah kemudian merebutnya kembali dari Ji Pyung. Segitunya amat ya. Yaitu karena mandat dari sang gebetannya, si Dalmi. Katanya ini hanya untuk Dosang dan jangan diberikan kepada orang lain. Ya namanya juga orang yang lagi bucin ya kan. Dan bener aja, nggak perlu waktu lama, ternyata mereka papasan tuh di Selasar di sana. Tapi pintarnya Ji Pyung, ia langsung kabur dengan memanfaatkan anak buahnya yang kebetulan lagi lewat. Nah, di sini juga ia merasa gengsi gitu ketika menggunakan baju mentor. Jadi ia sempat menyerahkan bajunya ke anak buahnya untuk digunakan dan untuk menjadi mentor sembari mementori kelompok dari Samsantek ini. Di halaman luar, Yong dan Chun bertemu dengan beberapa orang yang ternyata mereka adalah orang-orang yang mencari kegiatan lomba-lomba yang hanya untuk memenangkan hadiahnya aja. Jadi bisa dibilang ini hunter hadiah gitu ya. Jadi memang tujuan mereka ini hanya untuk berburu hadiah. Ya bisa dibilang simpelnya seperti itu. Ternyata orang-orang itu satu tim dengan Injae. Di sela-sela waktu saat Dalmi sedang berkeliling mencari seseorang untuk ia rekrut di Samsantek, Chul sempat ngepoin pendidikan terakhirnya Dalmi. Sebetulnya Chul kurang begitu yakin karena Dalmi hanya lulusan SMA. Tapi ada Dosang di sini yang selalu menegaskan bahwa jangan sekali-kali untuk meremehkan seseorang, termasuk meremehkan kemampuannya Dalmi. Setelah berkeliling di sana, beberapa waktu Dalmi melihat Saha. Ya, jika kalian ingat, Saha dan Dalmi itu sempat berseteru di suatu toko di Gramedia karena rebutan buku di episode sebelumnya. Nah, jika kalian belum menonton episode sebelumnya, maka silahkan cek di deskripsi di bawah ya, biar lebih paham alur ceritanya. Nah, di sini Dalmi hingga turun dan hampir seperti berlutut gitu ke depan Saha untuk mengajak dia untuk bergabung di timnya. Saha di sini memiliki job desk sebagai desainer. Di meja itu Saha menunjukkan sifatnya yang sangat sombong
dan cenderung meremehkan Samsantek. Bahkan ia hanya sementara saja bergabung di sana, karena sebetulnya waktu untuk pencarian tim atau penggabungan tim hanya tinggal beberapa menit lagi. Jadi Saham mau tidak mau agar dia bisa masuk ke tahap selanjutnya, maka ia terpaksa bergabung di Samsantek hanya untuk sementara waktu saja. Jadi sebelum pekan retas 48 jam dimulai, ada beberapa sambutan dari pihak Sandbox dan memberikan arahan yang menugaskan mereka semua untuk membuat model bisnis baru dengan dapat memanfaatkan seluruh data atau sumber-sumber informasi yang dimiliki Sandbox. Beberapa ketentuan yang akan menjadi bahan penilaian untuk pekan retas ini adalah kemampuan agar dapat meyakinkan orang-orang yang berbisnis untuk dijadikan sebagai sumber dari investor, tapi hanya dalam 3 menit presentasi. Dalam diskusinya mereka sempat membicarakan tentang pembelajaran mesin. Tapi intinya adalah pembelajaran mesin atau machine learning itu kita mengajarkan bagaimana suatu sistem itu dapat belajar dengan mengenal hal-hal yang kita berikan kepada sistem tertentu. Kalau Dosang sendiri menjelaskan kepada Dalmi dengan mengibaratkan pada cerita Tarzan dan Jane. Di sana mesin dianggap sebagai Tarzan yang sedang belajar mengenal Jane. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Satu ide yang cemerlang datang dari Dalmi. Idenya adalah untuk membuat sistem yang dapat membedakan tulisan tangan yang asli dan palsu yang nantinya dapat mendeteksi kepalsuan. Secara bersamaan, ada satu orang dari tim Inje, ia sempat mendengar konsep ide dari tim Samsantek. Sebenarnya orang ini memang sengaja berkeliling untuk mendengarkan ide-ide dari tim lain. Belum apa-apa udah mulai curang nih si ini ya. Aduh. Intinya orang ini memanas-manasi Inje untuk mengambil topik yang sama untuk bersaing. Inje yang memiliki rasa yang ingin terus bersaing dengan Dalmi kemudian memutuskan untuk mengindahkannya. Waktu demi waktu mereka lewati dengan bekerja sesuai dengan job desk masing-masing. Tim Inje ternyata lebih dulu selesai sedangkan Dosang dan kawan-kawan masih memikirkan tingkat akurasi dan hasil pekerjaan logikanya. Hari esoknya mereka bekerja lebih giat lagi. Semua orang di sana sudah mulai tidak kondusif. Karena hasil akurasinya masih menunjukkan kurang akurat, maka Dosang berencana untuk mengubah struktur jaringannya, yang mana hal ini tentu seperti memulai semua codingnya dari awal lagi. Sebenarnya Dosang tersadar akan sesuatu setelah ia berbicara dengan Dalmi tentang relatifnya kesukaan seseorang. Entah bagaimana di pikirannya, Dosang saat itu ia meminta teman-temannya untuk mengubah ke struktur yang lebih ringkas. Karena struktur yang mereka buat itu adalah untuk video, sedangkan yang dibutuhkan adalah bentuknya gambar. Dengan berat hati, tim dev mengindahkan yang diperintahkan oleh Dalmi dan Dosang pada saat itu. Waktu ke waktu mereka lalui hingga tidur dan beristirahat di sana. Meja demi meja pun kian kosong karena tim lain sudah selesai dari sana. Terlihat di sana tim dev yang semakin hari semakin serius membuat codingan yang bisa dibilang mereka ini sebetulnya mengulanginya lagi dari awal. Di sini lain ternyata di komplek perumahan Dosang, ayah dan ibu Dosang sempat berpapasan dengan seseorang dari San Francisco yang bermaksud untuk bertemu dengan Dosang. Laki-laki ini bernama Alex, terlihat cukup meyakinkan, bahkan ia mengendarai kendaraan yang sangat canggih di kala itu. Sembari memberikan kartu nama, ia menanyakan Dosang. Namun Dosang kan sedang tidak ada di rumah. Ya, oke, kembali lagi ke Sandbox. Saat di toilet, Dalmi sempat bertemu dengan Inje. Betulnya percakapan ini, Inje menuturkan bahwa ide yang dia pilih kurang lebih sama dengan yang dimiliki Dalmi. Ia lagi kesal-kesalnya, Dalmi tiba-tiba mendapat pesan dari Dosang yang mengatakan bahwa hasil dari pengujiannya berhasil dan hasilnya bagus. Dalmi pun dapat bernafas dengan lega saat itu. Secara kebetulan Nenek Choi yang sengaja datang ke sana untuk mengantarkan bekal makanan untuk Dalmi dan kawan-kawan malah bertemu dengan mamanya Inje. Nah, dalam percakapan ini sebetulnya Nenek menjelaskan bagaimana sulitnya kehidupan Dalmi dan Nenek semenjak ditinggal keluarganya. Sebetulnya Dalmi sempat berkuliah, akan tetapi ia malah berhenti kuliah dan bekerja pada waktu untuk mengumpulkan uang untuk dibelikan food truck agar Nenek bisa berjualan. Sehingga, seperti yang kita tahu, ternyata di awal film tadi, Dalmi hanya berpendidikan hingga SMA aja. Mendengar hal itu, ibunya pun menangis. Ji Pyung pun berkaca-kaca. Sesaat sebelum mereka pergi, sempat memberikan bekalnya kepada ibu karena tahu bahwa Dalmi dan teman-teman sudah selesai dan sudah makan juga. Di halaman luar Sandbox, Ji Pyung sengaja membantu Nenek menalikan sepatunya dan membicarakan hal yang dilakukan Nenek dulu. Dengan sedikit emosi, Ji Pyung bertanya kepada Nenek,
Kenapa tidak menggunakan uangnya saja saat itu kalau tahu ia sangat membutuhkannya? Namun pemikiran seorang orang tua yang tidak serakah dan selalu dengan sepenuh hati merawat anak, ia tidak mau mengecewakan haknya Ji Pyung. Jika memang ia gunakan uangnya, mungkin Dalmi akan berkuliah dan sukses saat ini. Tapi semuanya sudah terlanjur, nasi sudah menjadi bubur, masa mau jadi nasi goreng? Dengan penuh amarah, sedih, emosional, mereka pun berpisah dari sana. Dan dengan pertama kalinya kita diperlihatkan Ji Pyung cirambai. Di sana Ji Pyung terbakar kembali semangatnya karena ia merasa selalu berhutang kepada nenek Choi. Maka sekali lagi ia berpikir untuk membalasnya. Membalasnya adalah dengan cara membahagiakan Dalmi. Membahagiakan Dalmi artinya Samsantek harus berhasil dan artinya Ji Pyung harus turun langsung menjadi mentornya. Maka dari itu, ia merebut kembali kedudukannya sebagai mentor dari anak buahnya yang sempat ia berikan mandat untuk mengawasi dan menasihati Samsantek. Beberapa jam sebelum Dalmi naik ke panggung untuk melakukan presentasi, Chul dan Yong memanggil Dosang untuk membicarakan ketidakyakinan mereka akan kemampuan Dalmi sebagai CEO. 그치, 이렇게 레이블이 이렇게 지나오는 거고. Namun sekali lagi Dosang di sana meyakinkan mereka untuk tidak meremehkan kemampuan seseorang. Sempat ada perdebatan di antara mereka bertiga sampai akhirnya Ji Pyung datang dengan baju mentornya lagi. Sebetulnya Ji Pyung di sini hanya memberi sedikit pemahaman. Ia tahu Dosan, Cho dan Yong sangat takut akan kegagalan dalam kesempatan kali ini. Tapi mereka tidak memberikan kepercayaan kepada Dalmi. Maka pada siapa lagi? Sementara selama sejauh ini mereka juga gitu-gitu aja ya kan. Dan apalagi jika mereka semua benar-benar gagal pada fase ini, maka Ji Pyung lah orang yang akan menjadi investor mereka secara pribadi. Mendengar hal ini mereka semua bisa sedikit lebih tenang. Di panggung utama muncullah kita panggil dengan Ibu Yun aja ya. Ia menjelaskan bahwa kegiatan Pekan Retas sudah berakhir dan kini saatnya untuk mempresentasikan karya kreatifnya di depan panggung. Satu demi satu CEO maju ke depan untuk demo. Melihat hal ini Dalmi cukup panik. Mungkin seperti demam panggung gitulah ya. Tapi di sela-sela itu ia bertemu dengan Ji Pyung yang kemudian Ji Pyung melihat konsep teks yang Dalmi buat. Ia rasa draftnya masih butuh revisi. Kemudian Ji Pyung membantu merevisinya. 내가 손 좀 볼게요. 괜찮죠? 네. Tibalah saatnya Dalmi untuk naik ke panggung di sana. Semuanya diam dan hening. Tampak raut muka tidak percaya dari wajah Dosang dan kawan-kawan. Butuh beberapa waktu bagi Dalmi untuk mengontrol dirinya. Hingga akhirnya Dalmi memperkenalkan dirinya, bahkan hingga ia mulai bisa menguasai panggung. Ia menjelaskan mulai dari membeberkan beberapa fakta dan fenomena yang terjadi saat ini di masalah keamanan dalam tulisan tangan. Contohnya adalah bank. Ya saat ini ternyata di bank itu ya masih menggunakan tanda tangan kan. Nah dengan adanya teknologi seperti ini maka mungkin bisa jadi solusi yang bermanfaat. Bahkan tidak hanya akan digunakan di dunia perbankan saja. Dalmi menutupnya dengan mengungkapkan bahwa ia sangat senang bisa bergabung dengan Samsantek. Kemudian semua orang pun bertepuk tangan. Penampilan Dalmi sangat diapresiasi banyak penonton, termasuk Chul dan Yong yang sempat meremehkan kemampuan Dalmi saat itu. Kemudian jelas, sekarang adalah giliran Injae. Seperti yang kita tahu, ia adalah seorang profesional yang sudah sangat berpengalaman di bidang bisnis. Namun di menit awal ia hampir saja tidak fokus karena ia melihat ayah tirinya menjadi salah satu undangan di sana atau mungkin juri ya. Ia sempat terhenti tapi kemudian melanjutkannya kembali. Intinya pada proses bisnis yang dibuat oleh tim Injae menggunakan teknologi yang sama dengan Samsantek. Ya, ini sama-sama menggunakan artificial intelligence untuk pemindaian sebuah tulisan. Injae pun membeberkan beberapa fakta dan fenomena yang terjadi saat ini. Ternyata saat ini banyak sekali terjadi penggunaan font yang harusnya berbayar tetapi bisa didapatkan secara gratis. Sedangkan jika digunakan untuk kepentingan pribadi sih itu nggak masalah. Tetapi faktanya font itu digunakan untuk mencari untung atau kegiatan komersial. Tentunya itu akan membuat para font designer rugi. Ia bermaksud untuk mengapresiasi font designer yang telah susah payah membuat font untuk dijual di internet. Nah dengan adanya alat ini mereka bisa membantu untuk mengklaim suatu tulisan pada papan iklan dan sebagainya. Hal ini cukup banyak sekali diapresiasi
Akan tetapi belum sempat Inje menutup presentasinya, ayahnya di sana sempat meminta jika kedua algoritma ini diuji kemampuannya bersamaan. Kemudian si ayah langsung melemparkan pertanyaannya kepada tim Samsantek dan kemudian dijawab oleh Dalmi. Dalmi pun sempat berpikir sebentar, kemudian ia menyanggupi hal itu. Saat itu juga program yang dimiliki Inje langsung diaktifkan di tempat oleh Dosang, sembari disaksikan oleh seluruh peserta sandbox. Entah bagaimana ceritanya, tapi intinya hasil algoritmanya Inje Company lah yang berhasil mematahkan algoritmanya Samsantek. Artinya lebih canggih algoritma yang dibuat oleh tim developer Inje. Sumpah ini ngeselin sih ya. Dosang terlihat sangat kecewa, begitu juga dengan teman-teman yang lainnya. Nah, tapi tenang ya, di sana ada juga si Mamang Alex. Ya, dia juga ada di situ ternyata. Dan ternyata lagi di waktu para juri dan mentor sedang berdiskusi pun Alex belum memberi penilaian saat itu. Nah, mungkin ya di sini masih ada harapan bagi Samsantek untuk maju ke tahap selanjutnya. Selain ada mereka di sana, ada juga Han Ji Pyong. Sebetulnya dia ini siapa sih ya? Kok perasaan ada mulu di rapat-rapat penting ini gitu. Di sana juga dijelaskan bahwa perusahaan Mamang Alex inilah yang paling kooperatif dengan Sandbox. Terlihat juga di sini si bapak tiri Inje nih yang tadi nih ya, yang sok-sokan tahu akan bos tertingginya di perusahaan Mamang Alex gitu ya. Tapi dijelaskan oleh Mamang Alex langsung bahwa di perusahaan 2 STO itu tidak ada yang namanya pemimpin atau leadership ya. Nah, mungkin besar kemungkinan ya si Alex inilah orang yang mendirikan perusahaan 2 STO itu. Di sisi lain, Dosang, Chul, dan Yong sedang merenung atas kegagalan yang mau tidak mau mereka harus dapatkan. Tak lama setelah itu datang Saha yang sudah membawa koper yang berniat untuk pergi dari Sandbox gitu ya. Saat bertemu mereka, ia masih menunjukkan sifat yang angkuh dan sombong banget, sumpah ngeselin ya. Cantik-cantik ngeselin gitu. Ia menunjukkan sifat yang sangat benci kepada mereka. Lalu apa alasan Saha masih mau bergabung dengan Samsantek di waktu itu? Nah, ini penjelasan sedikit ya teman-teman biar kita ngerti. Itu karena permintaannya Dalmi. Ia hingga berlutut dan mengatakan hal yang jujur apa adanya. Dimulai dari latar belakang pendidikan dia yang hanya lulusan SMA itu. Kemudian dia bermaksud untuk tidak membuat developernya kecewa. Karena waktu itu Dosang lebih memilih Dalmi ketimbang Inje yang sudah pasti berpengalaman. Makanya Dalmi tidak ingin membuat kecewa dan ia minta tolong sama Saha agar bisa bergabung dan membantunya untuk sama-sama tidak mengecewakan developernya. Mendengar hal itu, Dosang malah tambah kecewa pada dirinya sendiri dan pergi berlari untuk mencari Dalmi. Tapi ternyata malah Ji Pyong yang ketemu sama Dalmi di sana. Meskipun ia lihat si Dalmi lagi tiduran gitu di sofa. Mungkin dia lelah gitu kan ya. Butuh perhatian. Nah, terusnya Dalmi tiba-tiba terbangun dan Ji Pyong pun pergi. Namun, langsung dihadang oleh Dalmi yang masih penasaran dengan kelakuan Ji Pyong yang selalu membantu dan bahkan hingga berbohong untuk mendukung Dosang. Akhirnya Dalmi menanyakan semua hal ini langsung face to face gitu ya kepada Ji Pyong. Tapi ketika Ji Pyong mau berkata sesuatu, datanglah si Dosang, si ganteng ini datang ya gitu ya. Dan dia datang dengan berita yang sangat menggembirakan, yakni pengumuman atas berhasilnya Samsantek untuk masuk ke Sandbox. Dibuktikan dengan terteranya nama Samsantek pada layar pengumuman di sana. Tak kuasa menahan tangis, akhirnya keluar juga air mata bahagia dari mata Dalmi. Saking bahagianya, tanpa sadar Dosang dan Dalmi berpelukan di depan Ji Pyong. Kemudian momen ini Ji Pyong gunakan untuk kabur dari pertanyaan Dalmi dan film pun sebetulnya selesai. Tapi di akhir scene kita diberi petunjuk lagi nih. Ingat ketika orang tua Dosang bertemu dengan Alex, nah ternyata di sana Alex sempat diajak untuk ke rumah dan ibunya sempat browsing tuh ya, ternyata perusahaan yang 2 STO itu adalah perusahaan terbesar ke-7 di dunia. Bayangkan itu ya. Akhirnya ibu dan bapak berusaha berbicara yang baik-baik tentang Dosang. Tapi apa yang dikatakan oleh bapaknya malah aneh dan membuat Alex bingung gitu ya. Nah, biar bapaknya nggak banyak ngomong, ibunya menyumpel ya. Kayak gitulah pokoknya, itu loh adegan yang lucu lah. Tapi ibu sebenarnya tahu akan sifat anaknya. Ya sebetulnya Dosang ini sangat berpotensi. Tapi menurut ibu, Dosang hanya kurang berambisi aja. Dan jika ia sudah berambisi, maka semuanya akan menjadi lebih baik. Nah, hal inilah yang dilihat oleh Alex saat penampilan dari Samsantek
yang gagal yang tadi itu ya, hanya ialah seorang yang melihat ada patahan pulpen yang dipatahkan oleh Dosang. Ya, ini dapat menunjukkan bahwa mulai saat ini Dosang sudah tidak ingin main-main lagi. Berdasarkan itulah Alex yang memilih Samsantek untuk menjadi salah satu kandidat yang masuk ke sandbox. Entahlah ya, hanya Alex, sutradara dan beserta jajaran kru yang bertugas yang tahu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di review film selanjutnya. Ciao.